Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Aral Firmansyah. Saya dari kelas F, program studi manajemen. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Ahmad Izzuddin. Soal yang pertama yaitu pahami materi tentang evolusi teori manajemen, kemudian jelaskan sesuai dengan yang kamu pahami. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Evolusi teori manajemen adalah teori dan prinsip manajemen yang memberikan kemudahan dalam membentuk hal-hal yang harus dikerjakan secara efektif untuk menjadi seorang manajer. Terdapat 3 aliran manajemen yang mengikuti evolusinya, yaitu aliran manajemen ilmiah, aliran teori organisasi klasik, dan aliran tingkah laku manusia. Aliran manajemen ilmiah yaitu menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan menyeleksi dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Aliran teori organisasi klasik yaitu untuk menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengolahan organisasi kompleks. Aliran tingkah laku manusia yaitu aliran yang muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik yang tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan 2 pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Jadi kesimpulannya adalah manajemen dan organisasi merupakan produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Belajar teori manajemen membantu kita untuk memahami manajemen dan organisasi yang semakin kompleks. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad Izzuddin yaitu pahami materi tentang manajemen, kemudian jelaskan sesuai dengan yang kamu pahami. Baik, saya akan menjawab. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian dan penerapan. Prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien, efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa unsur dalam manajemen, yaitu sumber daya manusia, keuangan, material, mesin, metode, dan pasar. Sumber daya manusia sendiri adalah sumber daya manusia yang mumpuni dapat menyusun tujuan hingga melakukan sehingga dapat mencapai tujuan itu sendiri. Keuangan juga berpengaruh besar. Dengan keuangan, segala kegiatan yang sudah disusun sesuai rencana bisa berjalan dengan baik. Material. Jika bahan atau material yang digunakan baik, maka produk yang akan dihasilkan bisa berkualitas bagus. Metode sendiri bisa diartikan sebagai cara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja. Pasar. Jika produk memiliki kualitas yang bagus, maka tingkat penjualan akan meningkat dan berpengaruh terhadap keuntungan.
fungsi. Fungsi manajemen ada 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengontrolan. Perencanaan yaitu berpacu kepada orientasi pada masa depan perusahaan dan menentukan arah perusahaan untuk membuat keputusan. Pengorganisasian untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam perusahaan. Kepegawaian berfungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan, sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengontrolan berfungsi untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pekerja sesuai dengan tugas mereka atau tidak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.